Halo adik-adik, nah berjumpa lagi dengan saya. Nah jadi hari ini kita akan belajar tentang larutan ya. Nah di mana topik ini nanti arahnya akan ke asam dan basa. Nah jadi sebelumnya kita cari tahu dulu apa pengertian larutan ini sebenarnya. Nah larutan itu adalah campuran homogen antara zat pelarut dan zat terlarut ya. Ada dua zat di sini. Nah, kemudian harus homogen. Nah, kalau dikatakan homogen bisa kita artikan di sini bahwa antara zat pelarut dan zat terlarut itu harus satu wujud atau satu fase ya. Nah, jadi kelihatan satu wujud aja gitu ya. Kemudian yang kedua, ukuran partikel daripada zat terlarut itu sangat kecil dan tidak bisa kita lihat lagi dan tidak bisa kita bedakan lagi antara zat pelarut dan zat terlarut karena harus merata ya. Nah, di mana di sini diameter daripada partikelnya itu harus lebih kecil daripada 10 Armstrong atau lebih kecil dari 10 pangkat minus 10 meter. Nah, ini sungguh sangat kecil sekali ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita lihat ini ada sebuah gelas berisi air, kemudian kita masukkan ke sini gula. Kemudian ini kita aduk gulanya sampai rata. Nah, jadi kalau udah sampai rata, maka ini kita katakan jadi larutan gula. Kenapa larutan gula? Karena zat terlarutnya adalah gula. Oke, berarti bisa kita buat lagi di sini zat pelarut adalah air, kemudian zat terlarut adalah gula. Makanya larutan gula. Nah, kemudian juga boleh kita katakan di sini bahwa air ini sering disebut sebagai pelarut universal. Nah, kenapa dia sebagai pelarut universal? Karena memang sebagian besar zat yang ada di alam kita ini bisa larut di dalam air ini. Oke, nah jadi kira-kira itulah pengertian daripada suatu larutan. Nah, biasanya larutan ini dinyatakan ke dalam suatu konsentrasi. Nah, kira-kira berapa banyak zat terlarutnya dibanding dengan zat pelarutnya. Nah, satuan-satuan konsentrasi bisa kita lihat di sini. Nah, sebenarnya satuan konsentrasi ini sangat banyak ya. Nah, cuman di sini karena arah kita nanti dalam topik ini ke asam basa, mungkin hanya dua saja yang kita pelajari. Karena yang secara pengalaman saya, untuk asam basa hanya dua aja konsentrasi yang diperlukan. Oke, nah jadi langsung saja yang pertama yaitu persentase massa. Nah, kalau dikatakan persentase massa itu adalah jumlah gram terlarut dalam 100 gram larutan. Oke, nah jadi kita anggap di sini larutan itu massanya adalah 100 gram karena di sini kan persen itu per 100. Nah, tapi biasanya sih sebenarnya dibuat persen itu sama dengan massa terlarut dibagi dengan massa larutan dikali dengan 100%. Oke, saya rasa nggak ada masalah di sini. Hanya kita lihat aja nanti berapa massa terlarut dan larutannya totalnya semua. Oke, kemudian yang kedua yaitu kemolaran atau molaritas. Nah, ini yang sering kita pakai nanti ya. Nah, jadi mungkin adik-adik bingung sedikit. Ini kan di kelas 10 udah dipelajari. Kenapa dipelajari lagi di dalam kelas 11? Nah, mungkin yang di kelas 10 itu masih sedikit lebih simpel. Nah, kalau di sini nanti akan kita lihat berbagai cara penurunannya atau berbagai rumusnya. Oke. Nah, jadi kita mulai dari dasarnya dulu. Nah, jadi kemolaran itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan ya. Ini ada kata 1 liter berarti volume ya. Nah, maka dirumuskan dia molaritas itu adalah mol dibagi volume, tapi dalam satuan liter tadi. Nah, jadi boleh kita buat di sini ini sama-sama mili ya. Nah, jadi karena kan volumenya ini 1 liter itu sangat besar. Nah, jadi apalagi di kimia itu kan dianalisanya nanti nggak harus 1 liter, bahkan beberapa mili saja. Makanya sering dibuat di sini jadi mililiter. Nah, biar sama dengan molaritas ini, berarti sama-sama milimol juga dong ini ya. Nah, jadi mili dengan mili nanti akan saling coret. Maka tetap nilainya mol per volume. Nah, jadi selanjutnya kalau ini kita turunkan mol per liter ini, di mana mol di sini adalah gram per ml, kemudian di sini volumenya ini kita buat mililiter, tapi dibagi dengan 1000 ya karena secara ukurannya 1 liter itu sama dengan 1000 mililiter atau 1 mililiter itu sama dengan 1/1000 liter ya. Nah, jadi kalau di sini mililiter itu biar sama dengan liter yang ada di sini, maka itu harus kita bagi dengan 1000 biar nilainya juga akan tetap sama. Oke, maka boleh kita buatkan jadi seperti ini, gram per ml dikali 1000 per volume mililiter. Nah, inilah biasanya yang kita gunakan nanti. Nah, kemudian lagi kalau kita kaitkan dengan persen massa yang ada di sini, kira-kira jadi kita dapatkan seperti ini. Ini gramnya ini kita buat jadi persen.
Oke. Kemudian di sini volumenya itu kita buat jadi 100 per rho massa jenis ya. Nah, kenapa ini jadi persen? Ya karena kita anggap aja massa larutan itu adalah 100 gram. Nah, jadi kalau dia 100 gram, maka persennya si massa terlarut ini pasti sama dengan massanya ini. Karena nanti kan 100 per 100 ini coret. Oke, itulah makanya ini persen. Kemudian kenapa ini jadi 100 per rho? Nah, ini kan volume nih. Volume itu kan udah pasti kita tahu adalah eh, massa dibagi dengan massa jenis. Oke, nah jadi di mana di sini massa daripada larutan itu kita anggap adalah 100 gram karena kan ini kan volume larutan. Berarti tentu juga massa yang di sini adalah massa larutan dibagi dengan massa jenis larutan tersebut. Oke, bisa kita sederhanakan lagi ini menjadi persen per ml dikali dengan 1000 kali rho, ini rho-nya ke atas per 100. Nah, ini bisa 100 dengan 1000 ini saling coret dua nolnya, maka dapat kita jadi persen dikali 10 dikali rho per mr. Itulah rumus molaritas yang ketiga. Nah, jadi boleh kita buat yang pertama nanti ini mol per volume, kemudian nanti yang kedua boleh ini gram per ml kali 1000 per V, atau boleh juga pakai yang ini 10% dikali 10 kali rho per ml. Nah, itulah untuk rumus-rumus molaritas. Nah, kemudian di sini ada juga kasusnya yaitu pengenceran. Nah, kalau pengenceran ini artinya itu adalah menurunkan konsentrasi dengan penambahan pelarut. Nah, perlu kita tekankan di sini hanya penambahan pelarutnya saja. Nah, berarti jumlah zat terlarut adalah tetap. Nah, ilustrasinya kira-kira seperti ini. Nah, ibaratnya ada sebuah ini labu. Nah, di mana di sini ada zat terlarut masih berwujud padat. Kemudian kita masukkan air, kemudian kita larutkan hingga merata seperti ini. Ini adalah suatu larutan yang boleh kita katakan inilah pekat. Nah, kenapa dia pekat? Ya karena masih kelihatan biru tua ya. Nah, kemudian larutan yang biru tua ini kita masukkan lagi air, kita aduk sampai rata, maka kita hasilkan seperti ini. Nah, peristiwa pengenceran itu di mana? Berarti yang dari sini ke sini. Nah, ini jelas ya, kelihatan dia semakin encer karena warnanya juga sudah berubah. Nah, kalau kita lihat di sini, jumlah terlarut di sini berubah nggak sampai ke sini? Nah, jelas tidak ya. Hanya yang bertambah adalah pelarutnya saja. Nah, berarti kalau jumlah zat terlarutnya tetap, berarti molnya adalah tetap. Karena jumlah zat itu satuannya adalah mol. Berarti mol pertama dengan mol seterusnya adalah sama. Oke, karena dua larutan yang kita libatkan untuk pengenceran, berarti mol 1 sama dengan mol yang kedua. Oke, ini kita tulis seperti ini. Nah, di mana mol ini boleh kita buat jadi molaritas kali volume. Oke, berarti ini juga molaritas kali volume. Nah, sesuai dengan rumus tadi, yaitu molaritas sama dengan N per V. Berarti N sendiri adalah, atau mol sendiri, molaritas kali volume. Nah, kemudian, satu lagi yang perlu adalah untuk mencari pencampuran zat, yaitu molaritas campuran. Nah, ibaratnya seperti ini, kalau ada dua atau lebih zat dengan konsentrasi yang berbeda, itu kita larutkan, maka akan menghasilkan konsentrasi yang baru. Oke, nah jadi bisa kita katakan di sini molaritas campuran sama dengan mol campuran dibagi dengan volume campuran. Nah, di sini kan dua atau lebih, berarti nggak harus dua, bisa lebih dari dua. Nah, boleh kita buat mol pertama tambah dengan mol kedua tambah dengan mol seterusnya per volume 1 atau pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, perlu kita ketahui di sini mol ini nggak harus M kali V sebenarnya ya, karena nanti mungkin zat yang kita campur itu nggak harus larutan, boleh juga padatan atau boleh bahkan gas. Nah, jadi sesuai dengan permintaan soal nanti. Yang pada intinya kita harus kenal konsepnya bahwa molaritas itu adalah mol dibagi volume dan itu bersifat total semua. Oke, nah jadi kebetulan di sini nanti mungkin sangat sering sekali yang kita campur itu adalah larutan. Berarti sah-sah saja kalau kita buat mol 1 itu adalah M kali V, ini juga M kali V, dan ini juga M kali V juga ya. Dan totalnya di sini volumenya adalah V1 tambah V2 sampai dengan volume seterusnya. Nah, itulah rumus untuk
molaritas campuran jika nanti dua atau lebih zat yang sejenis. Ini ada kata sejenis juga ya, kita tekankan di sini dengan konsentrasi yang berbeda. Karena kalau berbeda jenis, udah pasti beda lagi kasusnya. Ada yang bereaksi atau malah saling mengendapkan dan seterusnya. Oke. Iya, nah kita lihat contoh soal ya. Yang pertama, hitunglah kemolaran 3,4 gram amonia, MR-nya 17, dilarutkan dalam air sehingga volumenya 500 ml. Nah, jadi yang ditanya kemolarannya dan diketahui gram terlarut, MR, dan volume dalam satuan mililiter. Berarti kalau seperti ini, boleh langsung kita buatkan bahwa molaritas itu kita pilih saja, rumusnya itu adalah gram dibagi dengan MR itu dikali dengan 1000 per volume ya. Nah, langsung masukkan saja gramnya di sini, gram terlarut 3,4 berarti dibagi dengan 17 kemudian dikali dengan 1000 dibagi 500. Nah, ini bisa coret yang dua ini berarti jadi 2 kemudian 3,4 dibagi 17 itu 0,2 dikali 2 berarti dapat kita jadi 0,4 molar. Oke, inilah contoh yang pertama dulu ya. Oke, soal yang kedua. Hitunglah kemolaran 200 ml CH3COH 0,1 molar yang dicampur dengan 300 ml CH3COH 0,6 molar dan ditambah lagi 6 gram CH3COH. Nah, di sini kita perhatikan zat yang kita campur semuanya adalah sejenis ya, CH3COH. Nah, di sini ada dua larutan. Larutan pertama yang 200 ml, larutan kedua 300 ml, dan yang ketiga itu dalam bentuk padatan atau dalam bentuk gram ya. Nah, maka boleh kita tuliskan di sini karena ditanya molaritas campuran, berarti molaritas campuran itu sama dengan, nah kebetulan di sini kan ada 3 zat yang kita campur, berarti boleh kita buat 3 kali mol 1 ditambah dengan mol 2, ini ditambah dengan mol yang ketiga ya. Oke, dibagi dengan volumenya, berarti boleh kita buat 3 kali juga tambah dengan V3. Nah, di sini mol pertama itu bisa kita cari dengan molaritas kali volume karena dalam bentuk larutan ya. Berarti M1 kali V1, sedangkan yang kedua juga boleh kita buat jadi M2 kali V2. Nah, sedangkan yang ketiga ini karena dia dalam bentuk gram, berarti kita cari molnya yaitu gram per mr karena belum larutan. Nah, maka masukkan saja di sini volume pertama itu kita katakan di sini 200 ml. Ini volume kedua itu dapat kita jadi 300 ml. Nah, kemudian volume yang ketiga itu kita anggap saja 0 ya. Nah, karena memang dia tidak mempengaruhi volumenya totalnya ini, walaupun mempengaruhi itu sangat kecil sekali atau bahkan bisa kita abaikan saja ya. Oke, kita lanjut di sini. Berarti masukkan nilai-nilainya. Molaritas pertama itu 0,1 dikali dengan 200, maka ditambah dengan 0,6 dikali 300 ditambah dengan ini 6 per mr-nya 60 ya. Oke, maka ini kita bagi dengan totalkan saja semuanya ini. Berarti dapat kita jadi 500. Oke, maka dapatnya ini jadi 20. Ini milimol ya, karena di sini kita buat mililiter dikali molaritas. Nah, ini juga jadi 180 milimol. Nah, tapi yang ketiga ini bentuknya adalah mol. Ini 0,1 mol. Oke, ini dibagi dengan, kita bagi 500 ya. 500 mililiter. Oke, sorry, ini 500. Nah, ini kita seragam saja semua. Harus dalam bentuk milimol. Oke, berarti jadinya 20 ditambah 180 ditambah dengan 100 ya. Oke, dibagi dengan 500. Oke, maka dapat kita ini jadi 300 semua. Ini 300 dibagi dengan 500. Oke, maka dapat sekitar 0,6 molar. Nah, itulah jawabannya.
Oke, contoh yang ketiga yaitu jika sebanyak 2,2 gram CaCl2 mR-nya 111 dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 2 liter, hitung berapa molaritas ion klorida. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah konsentrasi ionnya. Nah, tapi sebelum ke konsentrasi ionnya, kita perlu cari dulu konsentrasi daripada senyawanya sendiri ya. Oke, langsung saja karena diketahui gramnya, berarti molaritas sama dengan mol per volume atau sama aja gram dibagi dengan mR dikali dengan 1000 per volume dalam satuan mililiter nanti ya. Oke, berarti dapat kita jadi 2,22 dibagi dengan 111 dikali dengan 1000 bagi, nah ini harus mililiter berarti jadi 2000 ya, karena di sini 2 liter. Nah, ini habis jadi sisa 2 di sini. Oke, berarti ini juga akan habis. Maka dapat kita jadi 0,01 ya. Ya. Nah, inilah konsentrasi daripada CaCl2 sendiri. Nah, yang ditanyakan tadi ion kloridanya perlu kita ionisasikan dulu. Nah, jadi kalau di sini CaCl2 sebentar nih. CaCl2 ini kan akan terion menjadi Ca2 positif ditambah dengan 2 Cl-. Nah, jadi ini konsentrasinya 0,01 molar. Nah, ini kan koefisiennya ini sama dengan ini. Berarti ini juga sama 0,01 molar. Sedangkan untuk Cl-nya ini kita kali 2 berarti jadi 0,02 molar. Nah, itulah konsentrasi daripada ion Cl atau klorida. Ya, kita lanjut ke soal yang keempat. Jika larutan NaOH 8% memiliki massa jenis 1,25 gram per cm pangkat 3, maka molaritas larutan tersebut adalah, nah diketahui di sini AR masing-masing daripada unsur NaOH. Nah, ini karena ada persen-persenan dan rho, maka langsung saja kita ingat rumus molaritas. Yang kita pilih adalah persen, ini dikali dengan 10, kemudian dikali dengan rho-nya, langsung dibagi dengan MR. Oke, maka dapat kita jadi persennya ada 8, kemudian dikali dengan 10, kemudian rho-nya ada 1,25. Nah, MR-nya berapa? Kita hitung saja. Na 23 ditambah 16 tambah 1 berarti dapat kita 40 ya. Ke 40. Nah, ada yang bisa kita coret. Nah, mungkin ini bisa ke sini nolnya, kemudian 8 ke 4 bisa coret lagi, berarti di sini sisa 2. Maka 2 dikali 1,25 dapat kita jadi 2,5 molar. Nah, itulah konsentrasi daripada NaOH yang 8%. Oke, nah soal yang kelima. Ke dalam 200 ml H3PO4 0,5 molar dimasukkan air 300 ml, maka konsentrasi H3PO4 setelah ditambah air adalah. Nah, jadi kalau kita lihat soal ini, inilah soal tentang pengenceran ya, dimana di sini ada suatu larutan dengan konsentrasi 0,5 molar ditambah lagi air. Nah, jadi kita langsung masukkan ke rumus saja. Larutan pertama itu adalah 0,5 molar konsentrasinya, dan yang ditanya adalah molaritas yang kedua. Berarti M1 dikali P1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, M1 itu dapat kita 0,5 Oke, dikali dengan 200. Oke, maka sama dengan M2 yang kita cari. Kemudian dikali dengan, nah di sini volume 2-nya ini kan awalnya 200, dimasukkan lagi air 300. Berarti totalnya sekarang larutan adalah menjadi 500. Oke, berarti ini kalikan saja, dapat kita jadi 100. Maka sama dengan M2 dikali dengan 500. Oke, langsung jadi M2 sama dengan 100. Ini bagi 500. Maka dapat jadi 0,02 molar. Nah, kita lihat nilainya ini kan lebih kecil daripada larutan pertama tadi 0,5 ya. Itulah artinya pengenceran menurunkan konsentrasi. Soal yang ke-6. Nah, diketahui di sini densitas atau massa jenis H2SO4 pekat 49% adalah 1,3 kg per liter, MR-nya 98. Nah, ini perlu kita ketahui yang jadi densitasnya itu adalah 1,3 kg per 1 liter. Nah, ini 49 ini adalah persennya ya atau kadarnya. Jadi jangan salah mengartikan pernyataan di soal. Nah, ini juga 1,3 kg per liter ini sama aja dengan 1,3 gram per mililiter. Ini bisa kita konversi ya.
Sama aja nanti hasilnya. Untuk memperoleh 260 ml H2SO4 0,05 molar diperlukan H2SO4 pekat sebanyak berapa? Nah, jadi di sini kasusnya itu adalah ada sebuah larutan yang pekat, kita encerkan menjadi larutan yang encer sebanyak 260 ml dengan konsentrasinya 0,05 molar. Nah, maka berapalah berapalah volume daripada yang pekat itu ya. Nah, jadi yang perlu kita cari pertama dulu adalah konsentrasi dari H2SO4 yang pekat ini. Nah, kalau kita hitung, karena diketahui di sini rho dan kadarnya, berarti kita ingat saja bahwa molaritas itu sama dengan itu kadar dikali dengan 10 dikali dengan massa jenisnya dibagi mR. Oke, maka sama dengan kadarnya diketahui di soal yaitu 49, kemudian dikali 10, dan rho-nya adalah 1,3. Oke, dibagi dengan mR-nya yaitu 98. Nah, kira-kira ada yang bisa kita coret? Nah, ini bisa ke sini. Berarti ini 2. Kemudian lagi ini bisa 10 dengan 2 habis. Berarti kali 5 ya. Nah, sekarang 13 kali 5 itu dapat kita menjadi 6,5 molar. Nah, inilah konsentrasi daripada larutan yang pekat. Nah, sekarang kita mau menghitung berapa banyak volume daripada asam sulfat pekat ini supaya kita memperoleh asam sulfat 260 ml dengan konsentrasi 0,5 molar. Nah, berarti pengenceran kita masukkan saja rumusnya, berarti M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali dengan V2. Nah, M1 di sini tadi yang pekatnya itu adalah 6,5, kemudian volumenya yang kita cari, kemudian M2-nya itu adalah 0,05 dikali dengan 260 ml. Berarti V1 sama dengan, nah ini boleh aja kita buat persamaannya seperti ini biar lebih gampang kita ingat. Ini nolnya di sini habis dengan 0 ini karena koma ya, berarti boleh jadi 0,5 dikali dengan 26. Kemudian dibagi dengan 6,5. Nah, koma-komanya ini bisa saling menyediakan atau boleh saja ini nanti kita habis coret ini jadi 13. Nah, sekarang 26 bagi 13 itu dapat kita menjadi 2 ml ya tentunya karena kita cari volumenya. Oke, nah jadi sebanyak inilah volume daripada asam sulfat pekat yang kita butuhkan untuk membuat asam sulfat 260 ml dengan konsentrasi 0,05 molar. Oke.